Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Desparani, NIM 18053029. Baiklah, Anda semua, apakah keadaannya sehat? Walaupun di dalam masa pandemi seperti saat sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh dan dalam belajar juga harus semangat. Baiklah, sekarang di pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Hal yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu apa sih pengertian atau maksud dari kelangkaan tersebut. Kelangkaan merupakan adanya keterbatasan pemenuhan kebutuhan yang berbanding terbalik dengan permintaan kebutuhan yang tidak terbatas, atau bisa juga diartikan sebagai kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada barang yang ditawarkan. Lebih singkatnya, kelangkaan tersebut yaitu keadaan di mana keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas untuk keinginan manusia tersebut sangatlah terbatas. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja faktor penyebab dari terjadinya kelangkaan tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Letak geografis yang ada di muka bumi ini berbeda. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya alam yang ada di muka bumi ini tidak tersebar dengan merata, sehingga dapat menyebabkan perbedaan sumber daya, sehingga hal itu dapat menyebabkan kelangkaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada produksi akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, jika produksi sedikit, maka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas. Yang ketiga, yaitu kemampuan produksi. Beberapa faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan sebagainya memiliki kemampuan yang tidak sama, sehingga tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di negara maju berbeda dengan perkembangan teknologi di negara berkembang, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kelangkaan karena teknologi yang rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan yang sedikit dibanding dengan teknologi yang tinggi. Yang kelima, bencana alam. Terjadinya bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Karena pada bencana alam pasti banyak sarana ataupun sumber daya yang rusak, sehingga hal itu dapat menyebabkan kelangkaan. Yang keenam adalah perang dan penyakit. Pada saat terjadinya perang, pasti banyak sumber daya alam yang dirampas, rusak, karena misalnya ada bom dan penyakit. Pada penyakit, yang diserang yaitu sumber daya manusianya. Pada pengolahan sumber daya alam pasti akan memerlukan sumber daya manusia yang banyak, sehingga pada terjadinya penyakit atau penyakit di suatu daerah akan menyebabkan kinerja dari sumber daya manusia terbatas. Faktor penyebab kelangkaan yang ketujuh yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah rancangan dari suatu solusi untuk menghadapi suatu rintangan yang melanda sebuah negara. Namun, apabila pemerintah salah langkah dalam menetapkan kebijakan, maka hal tersebut akan menyebabkan masalah besar yang akan menyebabkan kelangkaan.
Yang kedelapan yaitu sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam pada muka bumi di bumi ini ada dua macam. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini seperti tanah, air, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini seperti batu bara, emas, dan lainnya yang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam memperbaharuinya. Jika sumber daya alam dimanfaatkan secara terus-menerus, dan tidak dikelola dengan baik, maka sangat mungkin akan terjadinya kelangkaan, sehingga alat pemuasan kebutuhan berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kesembilan yaitu sumber daya manusia atau tenaga ahli yang kurang. Tenaga ahli ini akan menentukan kelangsungan perekonomian dalam suatu negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka bisa dibilang kita akan terhindar dari kelangkaan. Di Indonesia sendiri banyak terdapat sumber daya manusia, tetapi untuk tenaga ahlinya cukup terbatas, sehingga akan menimbulkan kelangkaan pada sumber daya manusia. Yang ke-10 yaitu sifat serakah manusia. Pada dasarnya manusia memiliki sikap yang tidak pernah puas atau tidak cukup. Banyak manusia yang membeli sesuatu tanpa membuat manajemen atau skala prioritas terhadap barang tersebut, sehingga ia akan bersifat boros dalam mengkonsumsi. Lama-kelamaan sumber daya yang ada akan berkurang dan akan menyebabkan kelangkaan karena tidak ada manajemen pada hal tersebut. Yang ke-11 yaitu terbatasnya dana. Tanpa adanya dana, maka pembangunan ekonomi atau proses produksi akan terhambat, karena dana merupakan aspek yang penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha dalam mengurangi kelangkaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ketidakseimbangan struktur ekonomi. Semua sektor yang ada di dalam negara harus sama dan rata. Apabila tidak, maka akan menyebabkan kesenjangan yang akan menyebabkan kelangkaan, di mana banyak negara yang hanya memfokuskan pada suatu sektor tanpa memperhatikan sektor lain. Baiklah anak-anak semua, materi selanjutnya yaitu pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak. Intisari dari pengalokasian sumber daya ini yaitu efisiensi dan pemerataan. Efisiensi itu sendiri di kondisi ideal ketika suatu masyarakat mendapatkan manfaat atau hasil dari penggunaan sumber daya yang lengkap tersebut. Sedangkan pemerataan yaitu menunjukkan pada ideal ketika penggunaan sumber daya yang lengkap dapat dibagikan secara merata dan maksimal kepada seluruh rakyat luas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam sumber daya. Ada 3 macam sumber daya. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, dan yang ketiga yaitu sumber daya modal. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini disebut juga dengan tenaga kerja. Ada 3 jenis tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Di sini tenaga kerja tidak membutuhkan pelatihan atau pendidikan dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya, seperti buruh, tukang angkat, pembantu, kuli angkat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih dan terdidik. Tenaga kerja terlatih dan terdidik ini memerlukan pelatihan dan pendidikan dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti dokter,
pilot, pengacara, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja terlatih. Di sini tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki keterampilan di bidangnya, tetapi tidak memerlukan pendidikan dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti penjahit, montir, dan lain sebagainya. Baiklah, yang kedua yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah benda dan kekuatan yang berasal dari alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya yaitu hutan, tanah, air, dan bahan tambang. Yang ketiga yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal ini menunjukkan pada kontribusi pada proses produksi yang diberikan oleh investor, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk saham. Baiklah, selanjutnya yaitu sikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu membuat skala prioritas. Membuat skala prioritas ini yaitu mengurutkan kebutuhan dari yang paling penting sampai kepada keperluan yang tidak begitu penting. Dalam menyusun skala prioritas ini ada beberapa pedoman yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dalam membuat skala prioritas, jangan berpedoman kepada nafsu sesaat, melainkan berpedoman kepada kebutuhan atau kepentingan jangka panjang. Contohnya, kita memiliki penghasilan yang terbatas, dan kita di sini memiliki 4 kebutuhan. Yang pertama yaitu membayar SPP, membeli baju untuk pesta, membayar listrik, dan membeli perhiasan. Maka di 4 kebutuhan ini kita harus menentukan mana kebutuhan yang paling penting. Yang pertama yaitu membayar SPP, yang kedua membayar listrik, dan yang ketiga untuk membeli pakaian pesta, dan yang terakhir untuk membeli perhiasan. Yang kedua, skala prioritas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Karena masing-masing kita memiliki kebutuhan atau kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam menyusun skala prioritas ini kita tidak boleh meniru skala prioritas orang lain. Yang ketiga yaitu bila skala prioritas telah dibuat, mulailah untuk menggunakan pendapatan atau sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu dari yang terpenting sampai yang tidak begitu penting. Akan lebih mudah skala prioritas ini bisa sekaligus dijadikan sebagai anggaran rumah tangga. Baiklah, yang kedua yaitu dengan menggunakan pedoman berbelanja. Apabila ada kebutuhan yang ingin dibeli, maka agar tidak salah pilih dan untuk berhemat, maka berbelanjalah sesuai dengan pedoman belanja. Pedoman berbelanja ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tepat tempat. Berbelanjalah di tempat yang diketahui menjual barang dengan harga yang murah. Yang kedua, tepat waktu. Usahakan berbelanja sesuai tepat waktu. Tepat waktu pada saat harga murah. Biasanya penjual akan menjual harga murah pada akhir bulan karena pada saat itu pembeli sedikit. Yang ketiga yaitu tepat harga. Belilah barang atau jasa yang sudah diketahui harganya. Jangan membeli barang atau jasa yang belum diketahui harga standarnya. Yang keempat yaitu tepat waktu, tepat mutu. Sebaiknya dalam berbelanja kita mengetahui perbedaan mutu antara satu barang dengan barang yang lainnya. Jangan sampai membeli barang dengan harga yang mahal tetapi mutunya rendah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tepat jumlah. Berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, jangan berbelanja sesuai dengan keinginan. Karena
Hal ini akan menghilangkan kesempatan kita untuk menabung karena membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, anak semua, itulah pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Diharapkan kita semua dapat menjaga sumber daya sehingga kelangkaan itu tidak akan terjadi dan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh menyia-nyiakan sumber daya yang ada. Baiklah, tetap semangat dalam belajar